Man United kalah dari Liverpool. Man City juara Liga Inggris. Manchester City akan menjadi juara Liga Inggris musim ini jika Manchester United kalah dari Liverpool pada laga pekan ke-34 di Stadion Old Trafford Minggu 2 Mei. Man City makin dekat dengan gelar juara Premier League 2020-2021 setelah menang 2-0 atas Crystal Palace di Selhurst Park Sabtu 1 Mei. Kemenangan atas Palace membuat Man City kian kukuh di puncak klasemen Liga Inggris dengan torehan poin 80 dari 34 pertandingan. Tim asuhan Pep Guardiola itu unggul 13 poin atas rival terdekatnya Manchester United. Dikutip dari Sport Bible, Man City bisa juara Liga Inggris pada pekan ini dengan kompetisi menyisakan 4 pertandingan. Man City dinobatkan sebagai juara Premier League 2020-2021 jika Man United kalah dari Liverpool. Dengan kalah dari Liverpool, Setan Merah dipastikan tidak akan bisa mengejar ketertinggalan 13 poin dari Man City sekalipun menang dalam 4 pertandingan terakhir. Dan Man City kalah pada seluruh laga sisa. Guna menjegal peluang Man City juara lebih cepat, MU perlu menang atas Liverpool. Bermain imbang dengan The Reds juga tetap membuka kesempatan bagi Man City juara. Di musim ini Man City sudah mengoleksi 1 trofi usai menjuarai Piala Liga Inggris dengan mengalahkan Tottenham Hotspur 1-0. Manchester Biru masih memiliki kans menambah 2 trofi lain dari Premier League dan Liga Champions. Di Liga Inggris, Man City hanya tinggal menunggu waktu. Sedangkan di Liga Champions, peluang ke final masih terbuka usai menang 2-1 atas Paris Saint-Germain di leg pertama semifinal tengah pekan lalu. Perangi rasisme klub hingga pemain boikot media sosial. Guna pemerangi tindakan rasisme dan pelecehan di media sosial, seluruh insan sepak bola di Inggris mulai FA, klub, pemain, hingga operator liga bersatu untuk memboikot media sosial mulai Jumat 30 April 2021 pukul 15.00 waktu setempat hingga Senin 3 Mei 2021 pukul 23.59 waktu setempat. Semua klub-klub dari Liga Premier, EFL, WSL, dan kejuaraan wanita mematikan akun Facebook, Twitter, dan Instagram mereka. Aksi ini diawali dari kekesalan para pelaku sepak bola di Inggris terkait maraknya tindakan rasisme dan pelecehan di media sosial yang menimpa para pemain. Sebut saja Marcus Rashford dan Lauren James dari Manchester United, penyerang Manchester City Raheem Sterling, hingga bek Liverpool Trent Alexander-Arnold mendapatkan tindakan rasis dan pelecehan di media sosial. Terlihat dari unggahan media sosial, sejumlah klub hingga pemain di Liga Inggris mulai menyuarakan aksi itu. Tak mau kalah, Manchester City juga mengunggah soal aksi tersebut. Mulai dari akun Instagramnya, Man City berharap pelaku tindakan rasisme dan pelecehan di media sosial dapat dijerat hukum, bertanggung jawab atas keamanan di platform mereka, dan melindungi pengguna dengan menerapkan verifikasi yang efektif. Pernyataan Man City yang diunggah di Instagramnya, pastikan konsekuensi di kehidupan nyata untuk penyalahgunaan diskriminatif online, melarang pelaku, menghentikan pendaftaran ulang akun, dan mendukung penegak hukum. Lanjut pernyataan itu. Manchester City samai rekor sendiri di Liga Premier Inggris. Apa itu? The Citizen bersama Guardiola tak berhenti menorehkan rekor demi rekor di kasta tertinggi Inggris. Manchester City telah menyamai rekor mereka sendiri untuk kemenangan tandang terbanyak berturut-turut di Liga Premier Inggris. Usai menang meyakinkan 2-0 atas Crystal Palace 4 tahun lalu, The Citizen sukses membukukan kemenangan tandang terbanyak berturut-turut, dan itu berpeluang mereka pecahkan pada akhir bulan ini. Dengan kemenangan atas Palace, City sekarang telah memenangkan 11 pertandingan tandang terakhir mereka di Liga Premier, statistik yang hanya ditorehkan 2 kali di era modern. Guardiola sendiri membimbing timnya mewujudkan pencapaian itu dalam 2 musim pertamanya bertugas, dengan rentang waktu dari akhir kampanye musim 2016-2017 pada Mei 2017 hingga Desember tahun yang sama. Kedua rekor tersebut menyamai pencapaian serupa yang dibuat oleh Chelsea antara April dan Desember 2018 ketika The Blues mencatatkan rekor kemenangan tandang beruntun di bawah arahan 2 manajer berbeda, yakni Avram Grant dan Luis Felipe Scolari.
Jika juara musim ini, pencapaian City tergolong fenomenal. Pasalnya, mereka membuka kampanye 2020-2021 dengan catatan buruk. Namun kini mereka justru berpeluang meraih treble. Usai melakukannya musim lalu, namun di kancah domestik, tim asuhan Guardiola difavoritkan bisa melaju ke final di Istanbul yang digelar pada akhir bulan ini, menghadapi pemenang duel antara Chelsea dan Real Madrid. Roy Hodgson memuji Manchester City sebagai salah satu tim terbaik yang pernah dia lihat. City memiliki satu tangan di trofi setelah mengirim Crystal Palace di Selhurst Park secara klinis, dan tim Pep Guardiola akan merayakan gelar ketiga dalam 4 musim. Seandainya Manchester United kalah di kandang dari Liverpool pada hari Minggu, Hodgson percaya City adalah pemenang gelar yang layak dan mengakui dia telah berjuang untuk menemukan kelemahan dalam permainan mereka. Mereka memiliki begitu banyak kekuatan. Hodgson menjelaskan, jika kita berbicara tentang sepak bola dan sepak bola hari ini, dalam 2 atau 3 tahun terakhir, saya tidak berpikir kita akan melihat tim yang lebih baik dari mereka. Sepak bola adalah sepak bola dan sayangnya mereka akan bermain dengan sangat baik dalam pertandingan dan mereka akan kalah dengan gol aneh. Dan orang-orang akan mulai memisahkan mereka karena seringkali hasil yang menentukan penilaian atas kinerja tim. Kemenangan di Selhurst Park juga merupakan kemenangan tandang ke-19 berturut-turut City di semua kompetisi dan kemenangan ke-11 berturut-turut yang menyamai rekor di Liga Premier. Mengamati mereka sedekat yang telah saya lakukan dalam 4 tahun terakhir dan melihat cara Pep bekerja dengan tim ini, saya rasa saya tidak menemukan tim yang sebaik itu. Jika Anda memelitir tangan saya dan mengatakan beri saya satu tim yang mungkin memberi tim ini permainan yang bagus, saya mungkin akan mengatakan tim Ajax dari Johan Cruyff pada tahun 1987 dengan Van Basten dan Bergkamp, dan orang-orang ini tutupnya. Paul Dickoff mengatakan Manchester City telah memikirkan masa depan nomor 9. Kon Manchester City Paul Dickoff melontarkan lirik tentang pemain sayap Citizen Ferran Torres dengan mengatakan dunia ada di kakinya. Selain itu, pakar BBC Sport juga mengklaim bahwa pelatih City akan menjadikannya sebagai calon nomor 9 di Etihad Stadium. Torres bergabung dengan City musim panas lalu dalam kepindahan senilai 21 juta pound sterling yang dilaporkan dari Valencia. Dan pemain berusia 21 tahun itu telah sukses di klub. Dia telah mencatatkan 32 penampilan untuk City, mencatatkan 10 gol dan 3 assist, semuanya lebih mengesankan mengingat dia baru memulai 21 pertandingan. Torres mengalami musim ke-12 di Premier League pada pertandingan tandang Sabtu dini hari di Crystal Palace. Bersama Aguero, Torres sukses mencetak gol kemenangan City di laga tersebut. Kami berbicara sebelum pertandingan tentang Man City yang tak kenal lelah, kata Dickoff. Mereka tidak membiarkan Crystal Palace lolos langsung dari kick-off dan hasil akhir yang luar biasa dari Ferran Torres. Di belakang layar, mereka sangat senang dengan apa yang dia lakukan. Dia ingin belajar, dia selalu mengajukan pertanyaan, dan hari ini dia menjadi pemain terbaik di lapangan. Mereka telah menetapkannya sebagai calon nomor 9 di klub ini. Dunia ada di kakinya.